Selamat malam pemirsa, setelah sempat tertunda sepekan persidangan Verdi Sambo CS akan kembali bergulir pekan depan. Persidangan demi persidangan yang telah bergulir selama 1 bulan menguak fakta demi fakta untuk menyingkap tabir yang menyelimuti pembunuhan berencana terhadap Yosua. Apa sebenarnya yang membuat Verdi Sambo tega membunuh ajudannya? Bersama saya Fazilah Kairunisa, Anda menyaksikan Breaking News menguak fakta sidang kasus Sambo. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan pada Selasa 22 November mendatang. 9 orang saksi, mulai dari Biro Jasa CCTV hingga ajudan pribadi Verdi Sambo akan bersaksi dalam sidang tersebut. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Verdi Sambo CS akan dilaksanakan pada Senin hingga Jumat 25 November 2022. Berdasarkan jadwal sidang dari Humas PN Jakarta Selatan, sidang masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari Senin yakni terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara sidang dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 22 November. Adapun pada Kamis 24 November yang akan menjalani persidangan adalah terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Pada sidang yang akan digelar pada 22 November dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, 9 orang saksi akan dihadirkan. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong, Anita Amali, Provider PT Telekomunikasi Bimantara Jaya Putro, Legal Counsel pada Provider XL, Aksiata, Victor Kemang, dan selain itu ada juga dari Biro Jasa CCTV Afung, Raditya Adiasa, pekerja lepas Biro Paminal, Ahmad Sahrul Ramadan, sopir ambulans, hingga Novianto Rifai yang merupakan staf pribadi Verdi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo CS. Sidang itu ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Calvin Tonggi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Calvin, apa saja agenda persidangan Verdi Sambo CS pada Senin besok? Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Seminggu sempat tertunda sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan perkara obstruction of justice akan kembali digelar pada Senin 21 Desember 2022 mendatang. Yang mana hal ini dibenarkan berdasarkan penuturan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, mengatakan bahwa sidang akan digelar secara terbuka, yakni pada hari Senin dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun memang berdasarkan penuturan dari Ju Yamto bahwa siapa saja nama-nama dari saksi yang nantinya akan memberikan keterangan kepada majelis hakim belum terdapat infonya. Dan nantinya yang akan menjadi hakim ketua pada agenda sidang di hari Senin, yakni Hakim Wahyu Iman Santoso, dibantu dengan Hakim 1 Morgan Simanjuntak dan Hakim 2 Alimin Ribut Sujono. Dan dapat kami informasikan juga sebelumnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memutuskan untuk menunda sementara sidang perkara Verdi Sambo dan juga terdakwa obstruction of justice, di mana dalam perkara dugaan pembunuhan berencana obstruction of justice penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat selama 1 pekan. Dan memang yang mana jadwal sidang semula ini pertanggal 14 sampai dengan 18 November 2022 tertunda dan akan dimulai digeser kepada jadwal berikutnya, yakni pertanggal 21 sampai dengan 25 November 2022. Sementara itu Zila. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda langsung dari daerah Jakarta Selatan.
Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati telah masuk persidangan. Kasus yang awal mulanya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer berubah menjadi pembunuhan yang diotaki Ferdi Sambo. Juli 2022, Brigadir Yosua tewas di kediaman Sambo di Duren 3 setelah dilaporkan terlibat tembak-menembak dengan Barada Eliezer. 3 hari berselang kematian Yosua diungkap ke publik. Dan sehari setelahnya, Kapolri umumkan tim sus untuk tangani kasus kematian Yosua. 18 Juli, Kapolri nonaktifkan Ferdi Sambo dan sejumlah pejabat Polri yang diduga terlibat pembunuhan Yosua. Pada 27 Juli dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Yosua. Dan pada 4 Agustus, Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka serta Irjen Ferdi Sambo dicopot dari jabatan Kadif Humas Propam Polri. Agustus, Ferdi Sambo dibawa ke Makobrimob, Kelapa II Depok. Dan 3 hari berselang, polisi tetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka menyusul Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. 11 Agustus digelar pemeriksaan perdana Ferdi Sambo bersama 3 tersangka lainnya. Pada 19 Agustus, istri Sambo, Putri Chandrawati, menyusul ditetapkan sebagai tersangka. 30 September, Putri kemudian ditahan. Dan pada 17 Oktober 2022 digelar sidang perdana Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ditanya jaksa penuntut umum soal keterangannya yang berubah-ubah, saksi Azan Romer mengaku tidak jujur karena takut kepada Ferdi Sambo. Sementara itu saksi lain yang merupakan ART Sambo Putri, Susi dan Diryanto juga lagi-lagi dicecar hakim soal keterangannya yang berubah-ubah. Baik Yang Mulia, apa yang sudah dijelaskan tolonglah jangan ditanyakan. Mungkin dan juga rekan yang jepui lagi, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia, saya akan mencoba menanyakan apa yang memang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung, jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut, tidak ada kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? Sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Iya Pak. Saudara Putri pulang diantar siapa? Diantar Om Riki Yang Mulia. Diantar Riki, berdua saja? Berdua Yang Mulia. Berdua saja. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdi Sambo. Iya Yang Mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya, Om Romer dan Om Yogi Yang Mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya Yang Mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Pas yang bertiga, Om Kuat belum kelihatan Yang Mulia. Kapan dia kelihatannya? Setelah dipanggil Yang Mulia. Setelah dipanggil. Siapa yang manggil? Bapak Yang Mulia. Manggil. Terus dipanggil disuruh apa Kuat? Pas manggil Pak Kasat Yang Mulia. Duluan mana ketika saudara Romer dibilang ada saudara Richard itu, duluan mana dengan manggil Kasat Reskrim? Duluan manggil Pak Kasat Yang Mulia. Duluan manggil Kasat Reskrim. Terus si Kuat disuruh apa sama saudara Ferdi Sambo? Saya kurang tahu Yang Mulia.
kemarin kan saudara Adan Romer mengatakan, saudara membenarkan, iya saat itu ada saudara Yogi, ada saudara Om Romer. iya ada saudara Yogi, ada saudara Richard. Dia mengatakan, Verdi Sambo, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya walaupun taruhannya jabatan. Siap. Kan saudara ada di situ. Kalau itu saya kurang mendengar yang mulia. Beda lagi. Saksi Susi ya. Siap, Pak. Ini ada saksi tadi jelaskan kaitannya dengan tanggal 4 di mana almarhum ini Joshua Siap. mencoba mengangkat Ibu PC ya. Siap. Apakah proses diangkatnya itu terlaksana atau tidak ya? Tidak. Tidak ya. Soal dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, ya jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5 Saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil, Richard itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Ya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh, kenapa saudara harus berubah-berubah? Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.